Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, hari ini kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita memuji Dia, meninggikan Dia, karena Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Karena Allah yang mulia, Dia yang bertahta dalam kerajaan sorga. Dan bagi anak domba, Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, angkat suara kita menyembah Dia. Agungkan, tinggikan Dia. Sama-sama katakan kepada Tuhan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang sujud kepadanya, di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, kami angkat pujian, suara kami menyembah Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Bagi Allah Bagimu, yang mulia, Allah kami yang mulia. Haleluya, yang bertahta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kami puji Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau, terpujilah nama-Mu. segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan di hari ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau pakai Tuhan semua kami yang melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami mau naikkan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami siap untuk memuji, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik. Dia menyediakan yang kita perlu, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Allah itu baik, sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Amin Tuhan. Oh Allah yang sangat baik dalam hidup kami, sungguh baik bagi kami. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa dalam namanya, dalam nama Yesus yang luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. ku selalu menyembah Ku Tuhan, selalu menyembah Tuhan, ku selalu memuji Dia. ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Kiri kananku sekelilingku ada Tuhan. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu menyembah Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku.
habiskanlah musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Kiri kananku sekelilingku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku Amin. ada Tuhan, Sekelilingku ada sekelilingku Tuhan. ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Dia menyembuhkan, menguduskan, membenarkan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kebaikan Tuhan selalu kita alami setiap hari dalam hidup kita. Pemeliharaannya, penyertaannya selalu ajaib. Setiap hari kita nikmati. Karena itu sepatutnya kita berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang ajaib, yang baik dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
memuji-Mu, ku selalu puji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, yang sangat baik dalam hidup kami, yang memelihara, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita kembali akan dengar firman Tuhan saat ini. Biar kiranya firman Allah memberkati kehidupan kita. Namun, biarlah juga kita punya kerinduan untuk hidupi kebenaran firman Tuhan. Namun bukan dengan kuat kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran Allah, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu, minta pimpinan Tuhan, supaya kita tetap terus dalam kuasa-Nya. Ku rindu setiap waktu, wanita terlebih dahulu nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kaum pria nyanyikan dari awal. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berserah penuh, berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pujian sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, dan kami percaya ketika kami bernyanyi menaikkan puji-pujian kami dengan kesungguhan hati kami untuk kami senangkan Tuhan, itu menjadi satu dupa yang harum. Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami kembali akan dengar firman-Mu, kami akan menikmati sabda-Mu Tuhan. Sebelum kami terima perjamuan Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, bersama-sama kami dengar lagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu, dan urapan yang sama juga ada dalam hidup kami sebagai pendengar firman-Mu. Bukan saja kami mau mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian hormat kita kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kiranya kita siap untuk menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Yang nantinya pun akan diikuti dengan kita mengambil bagian dari meja Tuhan, dan saya harap saudara-saudara sudah siapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Pada pagi hari ini, maka firman Tuhan diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-18, Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-18 sampai 20, temanya terikat di dunia, terikat di sorga. Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Kita seringkali membaca ayat ini dan kiranya kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah bagi hidup kita ini. Kalau untuk hal ini maka kita tentu harus lihat ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-17, di mana dikatakan, perikopnya dikatakan tentang menasihati sesama saudara. Nah, sini kita baca nanti saudara-saudara bagaimana harusnya kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam jemaat Tuhan. Karena ini sesuatu yang sangat perlu diperhatikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saya baca ayat-ayat itu, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah
atau seorang pemungut cukai. Di sini kita membaca bahwa Paulus mengajar kepada mereka semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus mengajar kepada pengikut-pengikutnya untuk memperhatikan hal ini. Yaitu apabila ada seorang saudara yang berbuat dosa. Nah, kita berbicara bukan tentang orang yang tidak percaya Tuhan, tentang orang-orang yang ada percaya. Karena bicara tentang di dalam jemaat ada orang yang berbuat dosa. Dan harus kita perhatikan di situ bahwa kemungkinan itu memang ada. Kita berjemaat, kita beribadah, tetapi masih di dalam kehidupan yang berdosa. Maka Allah mengajar, firman Allah mengajar, Yesus mengajar kepada kita, yaitu supaya kita tidak membiarkan orang itu tetap berjalan di dalam perbuatannya yang berdosa. Tetapi dikatakan di sini tadi bahwa hendaklah kamu tegur dia dan memberikan nasihat kepadanya. Begitulah seharusnya di dalam gereja Tuhan. Kita mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kalau ada seorang yang melakukan atau hidup dalam dosa, maka perlulah orang itu dinasihati, ditegur, supaya dia keluar daripada perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini bisa terjadi dengan siapapun di dalam jemaat Tuhan. Apakah dia seorang jemaat biasa dalam gereja, bahkan pun kepada hamba-hamba Tuhan. Kita bisa berjemaat, kita bisa beribadah dengan masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa kalau hal itu jadi, tegurlah. Itu bukannya satu hal yang salah. Justru itu membawa kebaikan untuk orang yang sudah melakukan kesalahan itu. Kita ini harus kemudian bicara. Kalau tidak, dikatakan apabila dia tidak mau dengar, anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Bayangkan saudara, dia ada dalam gereja, tapi kita harus anggap dia orang yang tidak kenal Allah, berarti orang kafir. Dan sebagai seorang pemungut cukai, kenapa pemungut cukai? Pemungut cukai seringkali dihubungkan dengan kehidupan mereka yang bersalah, berdosa. Karena apa? Mereka memungut cukai, pajak ya. Tentu berhubungan dengan uang. Dan banyak kali mereka bisa jatuh di dalam hal-hal sedemikian. Ya, kita nanti akan sampai kepada ayat-ayat firman Allah itu. Nah, itu sebabnya dalam kitab Galatia 6 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ memang yang menegur tentunya kalau dalam jemaat, kalau dikatakan ada 1 atau 2 atau 3 lalu baru kepada jemaat, tentu kita tahu di dalam jemaat ada gembala. Dia bisa menegur, menasihati orang yang berdosa itu supaya kembali kepada jalan benar. Tetapi Alkitab katakan bahwa kemungkinan saja tidak bisa, panggillah orang lain, 2 atau 3 orang. Nah, kita panggil, seandainya ada wakil gembalanya ikut, atau tambah lagi majelisnya ikut bersama-sama untuk berbicara kepadanya. Karena disatakan kalau 2 atau 3 orang saksi, maka menjadilah hal itu sah. Berarti betul-betul orang ini dengar, dan kalau sampai dia menolak pun didengar. Ya. Tetapi kalau tidak, lalu kepada jemaat, jadi dalam kumpulan yang banyak. Dari 1 orang, 2, 3, lalu kepada jemaat. Dan kita lihat hal itu harus kita lakukan karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, Alkitab sudah ajarkan, bukan? Bahwa kita harus dapat mengasihi. Kalau saudara melihat dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa orang yang rohani harus berusaha memimpin orang-orang yang bersalah kepada jalan yang benar. Jadi yang melakukannya, yang menegurnya juga tidak sembarangan orang, tetapi orang yang berrohani, yang mempunyai kehidupan iman yang baik. Bukan sekedar begitu saja lalu dia menegur. Haruslah lihat, perhatikan siapa yang menegur itu. Orang yang rohani. Dan ini lagi saya katakan bahwa bukan bicara tentang hanya hamba-hamba Tuhan atau majelis dan sebagainya. Tapi tiap orang
kita harus didapatkan sebagai orang-orang yang rohani. Di mana kita diisi dengan perkara-perkara ilahi, rohani dalam hidup ini. Tidak hanya hal-hal secara jasmani. Lalu kita melihat di situ, dikatakan kalau hal itu terjadi, maka kita anggap dia sebagai seorang tidak kenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai kepada ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita melihat di situ bahwa orang percaya mempunyai kuasa. Sehingga dikatakan kalau kita ikatnya tentu di bumi karena kita ada di bumi. Tetapi itu akan diikat di sorga. Oleh siapa? Oleh Tuhan tentunya yang ada dalam sorga. Tapi kalau kita minta dilepaskan juga. Lihat bahwa kuasa itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dan memang kita banyak kali belajar dari firman Allah bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa itu untuk menolong orang-orang yang ada dalam keadaan demikian. Supaya mereka terlepas dari segala dosa dan kesalahannya untuk kembali kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19, jelas di sana dikatakan tentang Petrus yang dapat mengatakan siapakah Yesus. Waktu Yesus tanya, siapakah anak manusia? Satu jawab begini, satu jawab. Lalu Petrus jawab. Dan Petrus jawab dengan jawaban yang tepat, yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkenan kepadanya, yaitu perkataan yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-16 dari Matius 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu ayat 17, berbahagialah engkau Simon. Jadi berkenan kepada Tuhan. Pengakuan daripada Petrus yang percaya sebagai orang rohani. Dia katakan bahwa engkaulah Mesias itu. Engkaulah anak Allah yang hidup. Nah, akibatnya saudara katakan ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kata-kata yang sama tadi. Tetapi di sini dikatakan kamu akan diberikan kunci kerajaan Allah. Kunci di sini berbicara mengenai kuasa. Kita mempunyai kuasa, kunci kan kita pakai untuk apa? Untuk membuka dan menutup pintu. Bahkan di sini dia pakai kata kunci itu, pintu itu digembok. Ya, dikuat. Supaya tidak bisa dibuka-buka. Jadi kita lihat di situ bahwa ini adalah kunci. Dikatakan kamu dapat kunci, kamu bisa mengikat dan kamu bisa melepaskan. Nah, saudara-saudara kita lihat di sini bahwa kuasa itu diberikan kepada Petrus. Dan sekarang juga diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan, diberikannya kuasa itu. Saudara pun bisa baca dalam Kolose 1 ayat 27 sampai 29 bahwa kuasa Allah dalam Kristus itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus yakini sebagai orang beriman, sebagai orang yang rohani, kita memiliki kuasa. Karena kuasa itu sudah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat daripada Tuhan. Dan kalau itu ada, maka kita mempunyai kuasa untuk mengangkat ikat yang di dunia, ini yang kita minta ikat, akan diikat dalam sorga. Saya melihat apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini. Diikat di dunia ini, tetapi kemudian diikat dalam sorga. Berarti kita minta di sini, dikabulkan di atas oleh Tuhan. Begitu kuasa yang ada. Ikat. Apa yang kira-kira diikat? Lalu saya teringat hanya kepada satu hal ya. Saudara mungkin banyak hal yang bisa kata. Tetapi permintaan, kalau kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 14, di sana dia bicara tentang satu hal yang perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kolose pasal 3, saudara, ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Belajar mengampuni, tetapi dikatakan biarlah kiranya kasih menjadi pengikat. Apa yang kita minta diikat di dalam dunia ini? Kita minta Tuhan ikat kami di dalam kasih Tuhan. Sehingga memang tidak bisa berubah. Begitu kuatnya seperti pintu yang digembok tidak bisa dibuka lagi. Tetapi akan tetap berada dalam keadaan demikian. Dan itu juga harus ada bagi hidup kita. Karena dikatakan dengan kasih Allah itu akan membawa kita kepada kesempurnaan dan juga persatuan. Perlunya kasih akan bertumbuh, bertambah di dalam hidup kita. Dan itu sebabnya kita tahu Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk lalu kita katakan, Tuhan, ikatlah aku. Di dunia ini Tuhan, ikat aku dengan tali kasih Tuhan supaya bisa mengasihi baik siapa yang kita kasihi. Yesus sudah ajarkan, kasihilah aku dengan segala keadaan daripada kita ini, di mana dia katakan di situ, kasihilah dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan semua hidup kita. Tuhan, ikat kami dengan tali kasih untuk bisa pertama mengasihi Engkau segenap hidup kami. Tetapi juga tentunya mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu yang harus kita minta dari Tuhan. Salah satu hal ya saudara. Tetapi kemudian dia katakan, lepaskanlah di dunia maka akan terlepas di sorga. Nah, banyak hal tentu yang kita bisa mohonkan. Dilepaskan berarti lepas ya. Seperti kalau sesuatu yang mengikat. Kalau seperti tali atau benang yang terkusut. Lalu itu diuraikan sama sekali. Dilepaskan sama sekali. Nah kalau kita lihat di sini. Bahwa firman Allah ajarkan kita harus belajar melepaskan. Mazmur 39 ayat yang ke-9. Di sana ada permohonan. Daripada pemazmur. Dia mohon kepada Tuhan. Dalam Mazmur 39 ayat yang ke-9, yaitu dia mohonkan, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, dan jangan jadikan aku celaan orang bebal. Apa yang kita minta dilepaskan? Tuhan, lepaskan aku dari segala pelanggaran. Supaya itu tidak ada. Karena rupanya kita manusia masih banyak membuat pelanggaran. Pelanggaran di sini tentunya pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Tuhan. Banyak kali kita masih langgar. Tetapi kita minta Tuhan lepaskan. Biarlah itu jangan sampai ada tetap dalam kita. Lepaskan hal itu dari kehidupan kita. Hal yang lain. Dalam 2 Timotius 4 ayat 18. Matius 6 ayat 13, di sana dia berbicara, biarlah kita dilepaskan dari segala hal yang jahat. Nah, jahat itu sesuatu yang luas ya pengertiannya. Jahat. Ada banyak hal yang kita bisa sebut. Dan diminta supaya kita menjauhkan diri dari yang jahat, bahkan dari usaha yang niat hati yang jahat. Lalu saya ingat, apa sebenarnya yang menyebabkan kita jahat? Bukankah salah satu hal Paulus katakan kepada Timotius, cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan. Nah itu yang sering kali timbul. Dan kita tidak anggap itu sebagai suatu kejahatan. Kita mesti minta Tuhan, lepaskan aku dari hal itu, kejahatan itu. Cinta atau dalam bahasa lain, rakus akan uang. Itu dikatakan adalah akar. Permulaannya kejahatan itu di situ. Dan banyak kali kita nggak apa-apa. Lepas. Dan itu akan dilepaskan di sorga. Supaya kita tidak sampai tetap ingin hal itu.
Tuhan tolong kiranya kita sebagai umat Tuhan mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita minta apa yang diikat di dunia ini, Tuhan akan ikat. Tetapi apa yang kita minta dilepaskan dari dunia, dalam dunia ini akan dilepaskan dari sorga, dari Tuhan. Jadi saudara lihat, kalau lihat hubungan ini, saya katakan betapa dekatnya Tuhan kepada orang yang beriman yang rohani tadi dengan Tuhan. Dekat sekali. Dan memang kalau kita tahu bahwa Alkitab sudah katakan dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan hanya sejauh doa, tidak jauh. Begitu kita doa, itu sampai kepada Allah. Kalau kita berdiri benar. Ya. Jadi dekat sekali Tuhan itu. Kita berdoa, Tuhan dengar. Tapi Alkitab katakan kalau kita berbuat salah, biarpun saudara berdoa terus tidak didengar. Jadi kita lihat di situ bahwa perlu, dan memang untuk itu kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita ingin selalu Tuhan dengar doa kita, Tuhan langsung jawab. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan perlu kita melekat, mengikat diri dengan Tuhan. Lekat. Tidak bisa terlepas dari Tuhan. Menjadi satu roh dikatakan. Itu perlu dalam hidup kita. Seberapa jauh kita daripada Tuhan, hidup kita daripada Tuhan. Kita mesti begitu melekat. Karena apa Alkitab? Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kita buka sendiri. Sedikit kita buka, iblis akan bekerja. Lekatkan hidup. Ikat benar-benar dengan Tuhan. Jadikan Tuhan segala sesuatu terutama dalam hidup kita. Maka kita akan lihat pembelaan Tuhan juga akan nyata. Doa-doa kita juga menjadi doa-doa yang ampuh. Karena ada kuasa di dalamnya, didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan kemudian dalam ayat yang ke-19, mereka itu harus berdoa, 2 atau 3 orang sepakat. Jadi ada kesepakatan. Satu hati. One accord. Jadi satu satu hati, satu pikiran, satu keinginan bersama. Ya. Dan itu perlu dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita tidak bisa, saya mau dia, saya tidak mau dia. Kita perlu satu hati untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Saya cuma ingat beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Pantekosta. Pada waktu murid-murid ada di atas, Alkitab berkata waktu mereka berdoa dengan bahasa lain, ya katakan. Mereka itu sehati, sepikir. Lalu Roh Kudus turun. Itu perlu dalam gereja. Dan kita berdoa supaya kita pun akan mencapai hal itu. Semua kita sama. Semua satu irama. Ya, kalau nyanyian saudara, nyanyian itu satu irama yang bagus, enak kedengaran. Tapi kalau ada fals-falsnya, aduh. Ya, satu nyanyi bagaimana, satu nyanyi. Jadi kita lihat harus sama. Dan dikatakan tadi 2 atau 3 orang. Lalu saya mulai bayangkan, kenapa dikatakan 2, 3? 1 tadi ya, pribadi dulu, lalu 2, 3, lalu jemaat. Tapi 2 atau 3 berarti doa itu dinaikkan. Kalau memang kita tidak bisa berdoa seorang diri, kita minta orang lain ikut membantu dalam doa. Baik untuk diri kita atau buat orang-orang yang memerlukan pertolongan, yang harus dilepaskan dari segala beban dosa mereka. Kita mohon, bahkan kepada jemaat pun kita bisa minta supaya mereka bersama-sama dengan kita. Kita semua berdoa baik-baik. Itu sebabnya saudara, dalam gereja kami ini juga, saudara tahu bahwa ada waktu ya permintaan doa, bukan? Ada lebih, kalau saya perhatikan hari Kamis. Habis doa, lalu asal ada kertas bantuan doa. Dan kita berdoa sama-sama. Saya percaya ada kuasa di dalamnya. 1 oke. 2, 3 oke. Tapi kalau satu jemaat berdoa, ada kuasa juga di dalamnya. Puji Tuhan. Dan dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka dikatakan aku ada di mana? Di tengah-tengah mereka. Begitu kita berdoa, tanpa kita tahu, oknum pribadi Allah ada di tengah-tengah kita. Dan berarti kalau dia ada
Dia dengar doa kita. Dia pun kemudian memberkati kehidupan kita. Dan itulah yang kita inginkan di dalam jemaat. Kami ingin berdoa. Kalau ada yang sakit, kita berdoa supaya dia dilepaskan. Dan kita tetap berdoa melihat kuasa Tuhan. Karena di mana kita berdoa 2 atau 3, di situ Allah nyatakan hadir. Saya cuma ingat waktu 3 pemuda Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang Ibrani itu ada di Babilonia, mereka ditahan. Lalu mereka, kita tahu, dapat hukuman, bukan? Karena mereka tidak mau sembah. Pada waktu mereka masuk ke dalam dapur api, nah bayangkan saudara, orang yang membawa mereka belum sampai ke sana, mereka sudah mati karena begitu panasnya. Lebih 7 kali kalau tidak salah, lebih panas dari panas yang biasa. Begitu. Tapi lalu waktu mereka masuk, sebentar, lalu raja lihat, tadi ada 3 orang. Kenapa ada 1 lagi di dalamnya? Siapa dia? Yaitu kemudian dikatakan mereka akui adalah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan ada di mana kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan tetap menyertai hidup kita untuk menjadi berkat dan melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga saya mau kunci dengan Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Mana dikatakan doa orang yang benar. Jadi orang benar ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang mempunyai kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadi inilah orang yang berrohani itu tadi. Maka dikatakan di sana bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan. Ini kita percaya. Kita berdoa buat orang itu, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Alkitab kata kita menyelamatkan jiwa orang itu. Dan dikatakan kita menutupi segala macam. Inilah satu berkat yang besar yang harus ada di tengah-tengah jemaat. Pada waktu ada orang yang sukar, ada orang yang dalam keadaan berdosa, didoakan sungguh-sungguh. Maka kita lihat kuasa Tuhan itu nyata. Dan sampai hari ini, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, menyatakan kuasanya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kita berdoa juga buat jemaat Tuhan di GPDI Ketapang, supaya juga Tuhan nyatakan hal ini. Kuasa doa karena umat Tuhan penuh dengan kebenaran daripada Tuhan. Hidup di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan hidup di dalam kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan sebentar mengikuti acara di mana perjamuan Tuhan akan dilakukan. Saya harap saudara sudah sedia roti dan anggur untuk kemudian bersama-sama dengan kami mengambil bagian dari perjamuan Tuhan ini yang kita akan hadapi. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau dengar firman-Mu diberitakan. Engkau sendiri Tuhan mengenal keadaan kami. Engkau mengenal setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan Engkau tahu keberadaan masing-masing. Sehingga Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari hidup kami sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai satu kumpulan orang percaya, orang yang hidup di dalam Engkau, orang yang rohani, firman-Mu Tuhan katakan, orang yang benar. Tuhan, kalaupun
Ada orang-orang yang masih tetap terikat dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Tuhan, tolonglah kami yang mempunyai kuasa Allah, yang mempunyai kasih Allah, karena kami mau diikat. Tuhan, berikan kami juga hati yang mau menolong mereka, supaya mereka terlepas dari belenggu dosa yang menawan mereka. Mungkin sudah selama ini mereka lakukan. Mereka terlepas. Firman berkatakan mereka selamat. Haleluya. Dan kami sungguh Tuhan bersyukur. Kami tidak banggakan atas keberhasilan kami. Tetapi satu hal kami tahu, karena Engkau Allah yang mendengar doa-doa. Engkau hanya sejauh doa dari hidup kami. Sehingga pada waktu kami ucapkan hal itu, sesuatu yang kami minta diikat di dalam dunia ini, Engkau ikat di dalam sorga. Apa yang kami minta dilepaskan, Engkau lepaskan di dalam sorga. Betapa besar kuasa-Mu yang kami bisa alami dalam hidup ini. Dan boleh melihat Tuhan Engkau bekerja untuk membawa gereja-Mu dalam satu ikatan kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian daripada meja Tuhan. Engkau siapkan ke hati kami, Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan. Engkau sudah menjadi teladan contoh yang sempurna bagi kami dalam hal ini, di mana Engkau nyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu dan kasih-Mu, sehingga Engkau korbankan diri-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan hargakan selalu kasih karunia Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Dan kita sebentar akan makan roti yang ada di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan
aku. Mari dengan ucapan syukur kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur juga kepada Tuhan, kami akan minum anggur, membayangkan darah Kristus yang menyembuhkan dan memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang maha besar. Kami mensyukuri Tuhan, anugerah-Mu yang kami tidak akan sia-siakan, karena dengan jalan inilah kami mendapatkan kembali daripada Tuhan, bukan hanya keselamatan, tetapi Engkau berikan kepada kami janji dan pengharapan untuk kemudian sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan bagi kami umat-Mu, mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dan akan berikan lagi di hari-hari yang akan datang. Karena Engkaulah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan yang layak menerimanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.